merasakan diabetes. Kemudian gaya hidup yang tidak aktif dan jarang berolahraga. Ya bisa kita pikirin bareng-bareng ya, udah mah perutnya kunci, terus dia mager, otomatis makan terus. Iya, otomatis kadar gula dalam darahnya tuh makin naik, terus jadi diabetes deh. Kemudian faktor usia yang meningkatkan risiko gangguan insulin. Kemudian yang terakhir gangguan autoimun yang merusak sel-sel penghasil insulin di pankreas. Nah ini sih sel insulinnya itu dirusak sama autoimun, jadi insulinnya tuh nggak bisa bekerja semestinya. Oke, next gejala diabetes. Ada yang tahu di sini gejalanya kayak apa? Bisa bantuin nggak? Cerita sih. Betul banget. Baik, haus, ya, boleh. Yang sebelah situ, tahu nggak gejala diabetes? Udah lelah, boleh. Terus, ya, kurusnya itu karena berat badannya tuh turun secara drastis. Kemudian terjadinya infeksi pada tubuh yang terus-menerus yang umum terjadi pada bagian gusi, kulit maupun area vaginal atau yang pada wanita tuh. Oke, next. Nah, klasifikasi diabetes tuh ada dua teman-teman. Pertama ada diabetes tipe 1. Jenis ini penyakit autoimun, artinya sistem imun itu menyerang dirinya sendiri. Pada kondisi ini, tubuh tidak akan memproduksi insulin sama sekali. Tadi mau tanya dulu nih, insulin buat apa ya? Insulin buat apa ya? Ya, yang bisa aku kasih gift nih. Kasih ini. Yang bisa jawab. Insulin buat apa insulin? Apa cara? Bukan banyak kan? Apa ya Kak? Apa cara? Untuk menyaring kadar gula. Mendekati. Yuk, ayo. Oke, menyaring. Oke, aku bantu ya. Untuk memproses gula supaya apa? Supaya digunakan oleh tubuh. Coba ulangi apa yang betul? Yuk. Seperti ini. Untuk memproses kadar gula untuk digunakan oleh tubuh. Supaya nggak meningkat ya. Nah, betul. Namanya siapa? Ayo. Sama-sama. Oke, insulin itu buat membantu, kan ada makanan masuk ke dalam tubuh. Nah itu makanannya tuh diolah sama si insulin supaya dipecah-pecah. Ada yang buat kita gerak, nanti kita kan butuh tenaga tuh. Terus kalau insulinnya nggak dipecah-pecah, akhirnya menumpuk jadi diabetes. Oke, lanjut ke PPT ya teman-teman. Klasifikasi diabetes ada dua, diabetes tipe 1 sama diabetes tipe 2. Kalau yang diabetes tipe 2 itu tubuh tidak membuat cukup insulin. Nah, maka tubuh tidak akan merespon insulin secara normal. Itu perbedaannya. Oke, lanjut yang ke berikutnya. Tadi kan diabetes tuh kadar gula dalam darah yang naik nih. Tapi berapa sih kadar gula darah yang normal? Nah, yang normal itu dari Kemenkes jika kurang dari 100 itu kita ukur pakai alat ini nih yang ada stekannya tuh. Ya. Itu alat buat ukur kadar gula darah. Nanti diambil darahnya di sini, terus secara otomatis di alat tersebut langsung muncul. Kemudian kalau pas kita mengukur gula darah, itu kan kita dalam kondisi ada yang habis makan, ada yang udah puasa 8 jam. Nah itu juga beda-beda rentangnya. Kalau kita kadar gula darah sewaktu itu maksudnya tuh pas diukur kita baru aja makan nih, jadi otomatis tinggi. Nah kadar gula darah sewaktu yang normal adalah kurang dari 200 mg per dl. Ada yang bisa nggak bedain? Baru aja tadi aku sebutin kadar gula darah sewaktu sama kadar
bisa kita lihat bareng-bareng nih teman-teman. Ada sebuah diagram nunjukin persebaran diabetes di berbagai negara. Ini yang gambar ke-1 tuh diambil pada tahun 2015. Kita sorotin ya di Indonesia ada berapa persen nih? 8,4. Betul banget. Coba kita geser ke gambar yang kedua di tahun yaitu prediksi negara dengan jumlah penderita diabetes pada tahun 2030. Indonesia diprediksi penderitanya berapa banyak nih? 21,3. Oke. Ada perbedaan ya? Di tahun 2000 sama perkiraan di tahun 2030. Kira-kira Indonesia tuh penderitanya naik apa turun? Naik. Naik, betul banget. Oke, next. Oh, jangan dulu. Kenapa bisa naik ya teman-teman? Karena bisa kita lihat bareng-bareng ya. Di sini ada yang sering minum teh desa, atau mixu. Pasti sering banget kan ya teh desa. Karena aku juga ya sering. Enak banget ya? Ya, seger. Jujur enak banget. Nah, tapi bisa kita lihat ya bareng-bareng. Teh desa tuh kayak setiap titik di jalan tuh kita nemu nggak sih? Iya. Nemu kan? Ya. Mixu di Aji Barang, di Bumiayu. Udah kayak banyak banget kan? Ya. Mas Evi, tadi sampai mana ya? Mixu di Aji Barang dan Bumiayu ya. Oke, itu kan banyak banget. Jadi, assalamualaikum. Salam. Ya. Dah. Lanjut ya. Jadi tentang munculnya apa ya, toko-toko yang jualan makanan dan minuman manis tuh turut andil juga dalam mempengaruhi kenaikan penderita diabetes. Karena aku jujur aja ya, semenjak ada mixu, teh desa, itu juga sering banget minum minuman yang manis-manis kayak gitu loh. Kemudian di sini ada pencegahan diabetes, yaitu pertama, pertahankan berat badan ideal. Kemudian banyak-banyaklah minum air putih. Kemudian makan buah dan sayur, aktif berolahraga. Nah, kemudian pilih makanan dengan indeks glikemik yang rendah dan sedang. Indeks glikemik itu indeks dengan kadar gula darah yang sedang dan rendah. Kemudian ini kayak kita pilih soal snack ya, itu kan banyak natrium atau garam. Itu juga mempengaruhi diabetes. Kemudian hindari makanan yang tinggi lemak jenuh. Kemudian makanan yang tinggi karbohidrat. Sebetulnya tuh kita boleh makan dan minum yang manis-manis atau yang kemasan snack seperti mie instan, es krim dan lain-lain. Tapi itu kita nggak boleh terlalu sering. Karena gimana ya, itu kan enak. Masa kita nggak makan? Iya, gitu tolak. Iya, jadi nggak apa-apa deh sesekali nurutin lidah kita pengen makanannya kayak gitu. Tapi jangan terlalu sering gitu. Oke. Kemudian ini ada diet pada pasien diabetes. Pertama, jumlah kalori ditentukan menurut umur, jenis kelamin, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas. Lalu, batasi penggunaan karbohidrat kompleks seperti nasi, lontong, roti, ketan, dan lain-lain. Yang terakhir, hindari penggunaan sumber karbohidrat sederhana atau yang mudah diserap seperti gula pasir, gula jawa, sirup, selai, manis-manisan, dan buah-buahan. Kemudian susu kental manis juga itu kebanyakan isinya tuh gula. Susunya tuh dikit banget. Jadi kalau kalian pengen minum susu, baiknya tuh susu yang bubuk atau susu yang potongan aja sekalian. Oke. Nah, di sini di slide ke-10 ada diabetes pada remaja.
Jadi ini turut juga berpengaruh dalam diabetes pada remaja karena sasaran apa ya, konsumen untuk mixu itu kayak kita loh yang masih remaja. Nah, di tahun ini ada data dari IDF juga, Indonesia itu menempati peringkat pertama dengan jumlah penderitanya itu 13,311. Ini untuk kelompok usia di bawah 20 tahun. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kemudian jika ada yang ingin didiskusikan bersama-sama bisa nanti tapi malah menyerang sel-sel baik yang ada di tubuh kita sendiri. Jadi itu bersifat merugikan dan menyebabkan penderitaannya